Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فمعاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu, di majelis zikir, dan tidak diragukan lagi sebagaimana telah dimaklumi bersama bahwa berkumpulnya seseorang atau keberadaan seseorang di majelis ilmu adalah merupakan nikmat, ya. Merupakan nikmat dari Allah, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan duduk di majelis ilmu, insyaallah kita akan semakin memahami agama Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu pula mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan agama yang merupakan nikmat Allah yang paling besar ini dengan benar. Ya, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita semuanya pada kesempatan yang berbahagia ini, sehingga bisa berkumpul di majelis ilmu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan menjadi orang yang difahamkan terhadap agamanya. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita akan semakin faham tentang agama kita, dan juga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk kemudian kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melanjutkan mengambil faedah, ya, dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di muallifihi Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya, salah seorang ulama yang wafat pada abad yang ke-7 atau ke-8, ya. Wafat pada tahun 728 Hijriah. Dan kita sampai atau ya telah sampai, dan kita akan melanjutkan pada pembahasan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam memberitakan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara menetapkan dan menafikan. Jadi ketika Allah mengenalkan dirinya melalui firman-Nya, kita akan dapatkan Allah memberitakan kepada kita nama dan sifat-sifat yang Allah Allah beritakan dalam bentuk menetapkan, menyebutkan dengan menyebutkan sifat-sifatnya dan juga nama-namanya, serta menafikan sifat-sifat yang tentu sifat-sifat yang Allah nafikan ini adalah sifat-sifat kekurangan, ya. Dan telah kita ketahui bahwa apa yang Allah nafikan, ya, dari dirinya tentang sifat-sifat kekurangan itu bukanlah maksudnya hanya sekedar untuk menafikan, ya, tapi maksudnya adalah untuk menetapkan. Menafikan tapi maksudnya untuk apa? Menetapkan. Mengapa? Ya, maksudnya adalah untuk menetapkan kebalikan dari yang dinafikan. Untuk menetapkan kebalikan dari yang dinafikan. Nah, contohnya apa? Yang kemarin sudah kita sebutkan. Allah menafikan anak. Allah menafikan bapak pada dirinya.
itu bukan semata-mata menafikan saja, tapi Allah ingin menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan apa? Maha cukupnya Allah. Allah tidak butuh kepada siapapun. Tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada bapak. Allah maha sempurna, maha kaya, maha kecukupan, ya. Tidak butuh kepada siapapun. Jadi meskipun di situ Allah menafikan, tapi punya maksud menetapkan. Kenapa demikian? Karena kalau menafikan saja itu tidak menunjukkan kesempurnaan. Sementara kita meyakini Allah maha sempurna. Iya apa tidak? Kalau kita menafikan sesuatu yang kurang, menafikan kekurangan pada sesuatu, tidak selalu berarti sesuatu itu sempurna. Misalnya, ada anak kecil, masih 2 bulan. Saya nafikan dari anak kecil itu sifat kedzaliman misalnya. Saya bilang, bayi yang 2 bulan ini tidak pernah memukul orang. Misalnya. Apakah berarti bayi itu hebat? Hah? Hebat apa tidak? Ini bayi ini yang 2 bulan ini belum pernah memukul orang. Kira-kira hebat apa tidak? Tidak, karena memang ya namanya juga bayi, semua bayi juga begitu. Jadi kalau hanya menafikan saja tidak menunjukkan kesempurnaan. Sementara Allah maha terpuji. Allah selalu kita puji karena kesempurnaannya. Sehingga ketika kita menafikan sifat-sifat yang Allah nafikan pada dirinya, kita harus menetapkan sifat kebalikannya untuk menunjukkan kesempurnaan. Menetapkan sifat kebalikan yang sempurna untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ini? Nah, ini apa namanya? Thoriqah Al-Quran gitu ya. Metode Al-Quran dalam memberitakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggabungkan antara apa? Menafikan dan menetapkan. Tetapi maksud dari menafikan bukan hanya menafikan saja. Maksud dari menafikan adalah untuk menetapkan. Kenapa? Karena menafikan saja itu tidak menunjukkan kesempurnaan. Sementara Allah maha terpuji, Allah selalu dipuji karena kesempurnaannya. Ketika hanya menafikan, maka belum memuji Allah. Padahal Allah maha terpuji untuk selalu dipuji dalam keadaan apapun. Ketika kita menafikan apa yang Allah nafikan pada dirinya, untuk memuji Allah kita harus menetapkan kebalikan dari yang kita nafikan gitu. Dan inilah jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan oleh penulis kitab Aqidah Wasithiyah ini, fala udula li ahli sunnah wal jamaah amma ja'at bihil mursalun. Dan Ahlus Sunnah tidak pernah meninggalkan jalannya para rasul. Fa innahus siratul mustaqim, karena jalannya para rasul termasuk rasul yang terakhir tentunya, bahkan itulah rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup para nabi, sebagaimana telah kita sampaikan dalam pembahasan ringkas tentang rukun iman, bahwa akidah Ahlus Sunnah meyakini Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW, pasti dia berdusta. Dan para ulama mengkafirkannya. Mengkafirkan orang yang mengaku nabi dan mengkafirkan orang yang membenarkannya. Bukan hanya nabinya yang kafir itu. Tapi yang membenarkan itu adalah nabi. Padahal setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia dikafirkan oleh para ulama. Karena dia mendustai apa yang Allah beritakan dan Rasulullah SAW beritakan, bahwa Nabi SAW adalah penutup para nabi. Ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah meninggalkan jalannya para nabi, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak pernah akan meninggalkan jalannya Nabi Muhammad SAW, karena jalannya Nabi Muhammad itu adalah siratul mustaqim, siratul ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada
wassalihin, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa mereka yang Allah beri nikmat? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk istiqomah di atas jalan ini. Inilah jalan yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka kita harus membuktikan kesungguhan kita dalam meminta siratal mustaqim dengan berusaha mempelajari siratal mustaqim, dengan terus belajar menuntut ilmu. Ya. Dan kemudian juga mengamalkan apa yang telah sampai kepada kita dari ilmu, dan itulah siratal mustaqim, menggabungkan antara ilmu dan amal dan tidak memisahkan. Ya. Kalau kita pisahkan, maka akan terjatuh pada jalannya maghdub alaihim atau jalannya dolin, yang kita selalu memohon kepada Allah agar jangan ditunjukkan kepada jalan itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan kau tunjukkan kami kepada jalan yang kau murkai ya Allah, dan jangan pula engkau tunjukkan kepada kami jalan yang jalan yang sesat, orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai oleh Allah dan siapa yang sesat? Yang memisahkan antara ilmu dan amal. Siratal mustaqim itu menggabungkan ilmu dan amal. Nah, kemudian dikasih contoh di sini tentang apa yang Allah beritakan tentang nama dan sifatnya, di mana Allah menggabungkan antara menetapkan dan menafikan. Yang pertama dibawakan surat Al-Ikhlas, ya, yang disifati oleh Nabi sebagai ta'dilu sulusal Quran, yaitu surat yang menandingi sepertiganya Quran, menandingi sepertiganya Quran. Nah, berikutnya dibawakan di sini wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dhami ayatin fi kitabihi. Dan juga apa yang Allah sifatkan dirinya, Allah sebutkan, ya. Allah sifati gitu ya. Allah sifati dirinya pada seagungnya, pada paling agungnya ayat. Paling agungnya ayat di dalam kitabnya. Apa itu ayat yang paling agung di dalam kitab Al-Quran? Ayat yang paling agung apa? Ayat kursi. Ayat yang paling agung, ayat kursi. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim, ya, dari Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab itu sahabat yang apa? Hafal Quran, mukri'nya atau qori, ya, yang dikenal sebagai orang yang paling tahu tentang Al-Quran, ya, dalam membaca Al-Quran. Siapa namanya tadi? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ubay bin Ka'ab berkata kepadaku, kata Ubay bin Ka'ab, berkata kepadaku, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Mundhir, dipanggil dengan kunyahnya, wahai Abul Mundhir, wahai Abul Mundhir. Kunyahnya siapa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Atadri, tahukah engkau, ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'dham, ayat apa yang ada di dalam kitab Allah yang bersamamu yang paling agung? Ayat yang bersamamu, karena dia sudah hafal apa? Al-Quran. Beliau radhiyallahu anhu telah menghafalkan semua Al-Quran. Maka Nabi bertanya, ayat apa yang bersamamu dari kitab Allah yang paling agung? Ditanyakan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan beliau menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian apa? Qala ya Abul Mundhir. Ternyata Nabi mengulangi lagi. Wahai Abul Mundhir, ayatin, atadri ayatin fi kitabillah atau min kitabillah, ya, ma'aka a'dham, ayat apa yang ada dalam kitabnya Allah yang bersamamu yang paling agung? Ini pertanyaannya keberapa? Kedua. Ketika
sudah dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena beliau tak tentunya beradab ya, beradab dalam masalah ini, yang kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu. Tapi Nabi kok menanyakan lagi. Maka terfahami oleh beliau, oh berarti saya boleh menjawab dengan apa? Ijtihad saya ini. Saya sudah mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, kok masih ditanya. Berarti saya boleh menjawab dengan apa yang saya ketahui, dengan ijtihad saya. Nah, kemudian maka berani untuk menjawab. Apa kata sahabat Ubay bin Ka'ab? Beliau membaca ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Membaca ayat ini. Kemudian Nabi memuji jawaban tersebut. Qala fadaraba fi sadri, maka kemudian menepuk dadaku. Ya, dalam rangka apa? Memuji beliau sambil mengatakan wallahi liyahnika al-ilmu abal mundir. Demi Allah, engkau telah dibukakan oleh Allah pintu ilmu, ya. Telah dibukakan untukmu pintu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjawab dengan jawaban yang apa? Yang benar. Dengan ijtihad ini. Ya. Tapi yang jadi masalah, kenapa beliau menjawab itu? Dengan cepat, ya. Dengan cepat dalam waktu yang saat itu juga. Dan beliau dengan ijtihad beliau. Tapi beliau memilih ayat ini dan tidak memilih ayat yang lainnya. Padahal ayat dalam Al-Quran banyak apa tidak? Banyak. Berapa ayat dalam Al-Quran? 6.000. Tidak kurang dari 6.000. Banyak sekali. Tidak kurang dari 6.000. Tapi yang dipilih oleh beliau satu ayat ini saja. Dari 6.000 ayat beliau ambil kira-kira dengan ijtihad beliau. Ambil dan ternyata benar. Kira-kira kenapa? Iya, ini menunjukkan bahwa di hati para sahabat ayat-ayat tentang ma'rifatullah, ayat-ayat yang berisi ma'rifatullah itu ayat yang punya kelebihan, ya. Punya keutamaan, dilebihkan oleh Allah dari ayat-ayat yang lainnya. Meskipun semua ayat adalah mulia, tetapi ayat-ayat tentang ma'rifatullah yang berisi tentang ma'rifatullah itu lebih mulia. Dan itu difahami oleh mereka para sahabat, makanya yang dipilih adalah ayat ini. Padahal di sana banyak ayat-ayat yang lainnya, ayat-ayat ahkam, ayat-ayat adab, ayat-ayat apa lagi. Nah, banyak. Ayat-ayat tentang kisah, ya kan banyak. Nah, tapi yang diambil adalah yang ayat yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah, yang khusus menyebutkan, menceritakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan keutamaan atau kelebihan ayat-ayat yang berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih dari ayat-ayat yang menceritakan tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini juga ijtihad yang luar biasa dari beliau, ya. Dalam waktu yang sesaat itu juga ditanya, ya. Kemudian beliau bisa menyimpulkan, mengambil dengan ijtihadnya, dan ternyata dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian disebutkan di sini ayat kursi tadi, Allahu la haitsu yaqul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Walihada, kata Syekhul Islam Taimiyah, oleh karena itu, karena keagungan ayat ini, kana man qara'a hadhil ayah fi lailatin, barang siapa yang membaca ayat ini pada sore hari atau pada malam hari, ya,
lam yazal alaihi minallahi hafidhun, akan terus dijaga oleh Allah. Dia akan terus mendapatkan penjagaan dari Allah. Wala yaqrabuhu syaitanun, dan tidak akan mendekat kepada dia setan hatta yusbih, sampai pagi hari. Nah, makanya ayat kursi ini disunahkan untuk dibaca pada waktu-waktu yang tertentu, ya kan? Nah, kapan saja, ada yang tahu? Setelah sholat 5 waktu, pada setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, disunahkan kita untuk membaca ayat kursi. Apa keutamaannya? Itu yang tadi. Ini kalau ini ada khusus. Ya, ada dalil, ada keutamaan khusus dibaca pada setiap sholat, di akhir sholat. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Paham? Barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap selesai sholat 5 waktu, setiap sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap selesai sholat 5 waktu, tidaklah yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Tidaklah yang menghalangi dia dari masuk surga kecuali apa? Kematian. Jadi kalau mati kemudian masuk surga. Nah, ini keutamanya sangat besar, ya. Tapi tentunya membaca ini adalah sebagai sebab, ya. Sebagai sebab. Jangan kemudian terus saya jadi ahlu surga. Tidak. Ini sebagai sebab. Keutamaan yang akan didapatkan oleh orang dengan sebab ini, gitu. Tetapi tentunya agar semakin lebih apa? Semakin lebih kuat, ya, untuk menjadi sebab masuk surga, tentunya bukan hanya dibaca, gitu kan. Tentunya bukan hanya dibaca, tapi diapakan? Difahami, diamalkan. Ya, karena kalau tidak diamalkan ya bagaimana? Kalimat la ilaha illallah, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah pintu masuk, kunci masuk ke dalam surga? Apakah cukup diucapkan? Tidak difahami, tidak diamalkan? Ya tidak bisa. Tidak difahami, tidak diamalkan, hanya diucapkan, ya tidak bisa jadi kunci masuk surga. Jadi ini satu keutamaan, salah satu sebab yang sangat besar. Makanya kita harus betul-betul fahami ketika membaca, ya bukan hanya asal baca, bukan karena hafal saja, ya. Yang belum hafal ya dihafal, tapi sambil membaca, sambil dipikirkan dalam hati, sambil difahami, dipikirkan, sambil ditadaburi apa yang kita baca dari ayat kursi, ya. Nah, ini disunahkan pada setelah selesai sholat 5 waktu untuk dibaca. Ya. Kemudian apa lagi? Jadi kalau sudah tahu kira-kira bagaimana? Mau ditinggalkan lagi baca ayat kursinya? Nah, jangan ditinggalkan sampai meninggal dunia. Tidak pernah kita akan tinggalkan membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Salah satu yang dibaca setelah sholat waktu dari zikir adalah membaca ayat kursi. Juga kapan lagi dibaca? Zikir pagi dan zikir sore, ya. Pada saat sore hari, pada saat pagi hari. Nah, ya. Dibaca. Nah, juga apa? Ketika mau tidur, ya. Ketika mau tidur. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, atau ini ada kisah makan, ya, kisah setan yang mencuri apa? Zakat mal, ya. Kemudian setelah
ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah yang ingin dilaporkan kepada Nabi, sampai akhir kisahnya agak panjang, diajarkan oleh setan ya, doa ini. Jika kamu mau tidur, bacalah ayat kursi ya sampai selesai, maka engkau akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari. Lah ini kok ilmunya dari setan bagaimana? Ya, diberitakan kepada Nabi, diberitakan kepada Nabi. Setelah diberitakan kepada Nabi, ya, kemudian Nabi mengatakan apa? Innahu qad shadaqaka. Sungguh dia telah jujur saat itu. Meskipun apa? Wa huwa kadzub, meskipun dia pendusta. Sebetulnya dia pendusta, ya. Tapi yang ini nih, khusus yang ini dia benar, ya, dia jujur gitu. Maka ini menjadi sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasul SAW, dibenarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca setiap mau tidur, membaca ayat kursi. Nah, namun ya sekali lagi kita membacanya dengan kita tadabburi. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan bersama-sama sedikit mengambil faedah, mengupas tentang ayat kursi ini. Ayat kursi ini dimulai dengan apa? Dengan kalimat tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Pertama itu ya. Ini namanya kalimat tauhid ya. Kalimat yang Allah telah menyatakan ini ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah telah menyatakan kalimat la ilaha illallah. Allah telah bersaksi dengan kalimat ini. Dan para malaikat juga telah bersaksi. Dan para ulama, mereka adalah orang yang paling pertama bersaksi dengan kalimat ini. Maka kita tentunya ingin mengikuti mereka. Mengikuti para ulama yang telah bersaksi dengan kalimat ini. Yaitu apa? Bahwasanya tidak ada ilah kecuali hanya Allah semata. Tidak ada ilah yang hak. Apa itu ilah yang hak? Tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar, illallah, kecuali hanya Allah. Itu maksudnya ya. Bahwasanya yang diibadahi itu cuma satu, yang diibadahi dengan benar itu cuma satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dengan berbagai macam jenisnya itu hanya untuk Allah ya. Termasuk doa, itu hanya untuk Allah. Tidak boleh kemudian kita berdoa meminta kepada selain Allah. Ya. Dan itulah ibadullah yang sesungguhnya, ibadur rahman. Hamba Allah yang sesungguhnya, hambanya ar-Rahman. Itu adalah alladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Yang tidak berdoa kepada Allah bersama dengan selain Allah, tidak. Yang berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah itu bukan ibadullah. Bukan ibadur rahman, tapi ibadur syaitan. Meskipun dia berdoa kepada Allah, tapi kok masih berdoa juga kepada selain Allah, itu bukan ibadullah, bukan ibadur rahman, tapi ibadus syaitan. Nah, nasallallahu salamah. Ya, kita hendaknya betul-betul memahami la ilaha illallah sebagai kalimat yang Allah telah bersaksi dengan kalimat ini. Kemudian makhluk yang paling mulia yaitu para malaikat, kemudian juga para ulama. Nah, telah bersaksi dengan kalimat ini ya. Para ulama yang pertama tentunya adalah para nabi dan para rasul. Semuanya membawa kalimat ini, semuanya mengajak kepada kalimat ini ya. Maka ini menjadi kalimat yang paling pertama yang harus kita ajak ya manusia kepadanya. Kita ingatkan, kita ajak kepada kalimat ini dengan difahami maknanya dan diamalkan kandungannya. Kemudian setelah Allah menjelaskan, menyebutkan tentang kalimat tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah, kemudian Allah ingin menunjukkan bukti. Kenapa kok tidak ada ilah yang hak kecuali Allah? Kenapa? Apa buktinya? Kok hanya Allah saja yang berhak diibadahi? Kemudian dikenalkanlah. Allah mengenalkan dirinya. Yaitu apa? La ilaha illahu
Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang pertama, karena Allah itu Al-Hayyu, Allah itu Al-Qayyum. Ya, karena Allah itu Hayyu. Al-Hayyu maksudnya di sini yang memiliki sifat hidup dan hidup yang sempurna. Gitu. Karena Allah itu hidup dan hidup yang sempurna, maka ibadah hanya untuk Allah saja. Gitu. Jangan kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah itu akan mati. Kenapa beribadah kepada yang akan mati? Gitu. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Serahkanlah urusanmu, berserah dirilah kamu dalam seluruh urusanmu. Setelah kamu berusaha, serahkan semuanya kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Gitu. Maka dengan itu kita akan apa? Akan dicukupi oleh Allah. Kita akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita berserah diri kepada Allah. Tapi kalau kita berserah dirinya kepada selain Allah, ya kita akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita sangat butuh berserah diri kepada Allah dalam setiap saat, karena tidak mungkin kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, tidak mungkin kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu hidup dan hidup yang tidak ada matinya, maka Allah lah yang diibadahi satu-satunya gitu. Dan hidupnya Allah hidup yang sempurna, yaitu hidup yang apa? Hidup yang tidak terkena mati dan hidup yang tidak didahului dengan mati juga. Beda dengan hidupnya manusia atau hidupnya selain Allah. Hidupnya selain Allah itu hidup yang apa? Yang didahului dengan mati. Hidup yang didahului dengan mati. Nah. Dan setelah hidup juga akan mati. Sebelum hidup mati, setelah hidup akan mati. Dan ketika hidup tidak sempurna. Tetapi Allah hidupnya hidup yang sempurna, yang tidak didahului dengan apa? Mati, tidak akan terkena mati, dan hidup yang sempurna dalam seluruh sisi hidupnya. Hidup yang mendengar dengan sempurna, hidup yang melihat dengan sempurna, hidup yang sempurna dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna. Ya, beda dengan manusia. Ya. Nah, meskipun nanti manusia juga akan diberi oleh Allah hidup yang sempurna. Kapan itu? Di surga. Ya, akan diberi oleh Allah hidup yang sempurna, hidup yang tidak akan ada mati. Maka nanti dikatakan hari akhir, karena sudah tidak ada apa lagi? Enggak ada mati. Dan itulah hidup yang sesungguhnya. Sekarang ini kita bukan pada hidup yang sesungguhnya. Jangan tertipu. Jangan kemudian mengalahkan hidup yang sesungguhnya nanti. Kemudian tidak peduli dengan hidup yang nanti, menghalalkan semua cara, yang penting apa? Memuaskan hawa nafsunya, syahwatnya pada kehidupan dunia, yang akhirnya nanti akan menjadi orang yang apa? Celaka pada kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Maka bagi seorang mukmin, hidup di dunia ini seperti apa? Yang pernah kita katakan? Seperti penjara. Penjara, kita dibatasi oleh Allah, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Maka hendaknya kita tidak melanggar batas-batas yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan bebas setelah itu dari penjara ini, yaitu dengan datangnya kematian, kemudian akan mendapatkan kehidupan yang sempurna, yang sudah tidak ada batas lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya kepada kita, memiliki nama Al-Hayyu, dan nama Al-Hayyu itu menunjukkan bahwa Allah itu hidup, ya, dengan hidup yang tentunya sempurna. Oleh karena itu Allah yang berhak
ibadahi. Setelah itu apa? Nama Allah yang berikutnya Al-Qayyum. Allah mengenalkan dirinya di sini Al-Qayyum. Karena Allah Al-Qayyum, maka Allah lah yang diibadahi. Satu-satunya. Karena selain Allah itu bukan Qayyum. Gitu. Apa itu artinya Al-Qayyum? Hah? Apa Al-Qayyum? Ini sudah tiap hari baca. Qayyum itu dari bahasa Arab, dari kalimat qoma yaqumu. Artinya berdiri gitu ya. Yang berdiri sendiri, qaim binafsihi. Ya, bahasa Indonesianya apa itu? Allah itu tidak butuh kepada apapun. Itu qayyum. Maknanya ada dua. Pertama, qayyum itu qaim binafsihi. Allah tidak butuh kepada siapapun. Makna yang kedua, qaim ala ghairihi. Dan Allah lah yang mendirikan yang lainnya, sehingga yang lainnya jadi berdiri. Artinya apa? Selain Allah semuanya butuh kepada Allah. Selain Allah semuanya butuh kepada Allah. Tanpa diberi oleh Allah, maka mereka tidak mendapatkannya. Ini arti qayyum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada siapapun, kepada apapun, dan selain Allah tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Tidak bisa. Kecuali dengan pertolongan Allah. Itu Al-Qayyum. Karena Allah seperti itu, maka Allah lah yang berhak diibadahi. Bagaimana mungkin seseorang beribadah kepada yang butuh kepada Allah, yang tidak bisa berdiri sendiri, dia lemah. Bagaimana seorang kok beribadah kepada sesuatu yang lemah? Ya. Yang dia saja tidak bisa memenuhi dirinya sendiri, kenapa malah kemudian diibadahi? Gitu. Ya. Nah, ini tentu kesesatan yang nyata sebetulnya. Tapi ya begitulah syaitan dengan pengalaman menipunya yang entah berapa ratus tahun gitu ya, bisa membuat orang tertipu ya. Akhirnya akhirnya beribadah kepada yang lemah, yang dia sendiri tidak bisa ya. Menghilangkan lalat yang nempel aja nggak bisa itu ya. Ada lalat, ada patung lalat nempel pada patung. Dia menghilangkan lalat aja nggak bisa, kemudian ada orang beribadah kepada patung tersebut. Bagaimana ini? Betapa rusaknya akalnya, betapa rusaknya jiwanya. Nah, kemudian apa kalimat berikutnya? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Ini sifat ditetapkan atau sifat dinafikan? Hah? Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Berarti Allah menafikan atau menetapkan? Menafikan, meniadakan. Dan masih ingat tadi kaidahnya? Ketika Allah menafikan, meniadakan maksudnya menetapkan. Kalau hanya menafikan saja, tidak memuji, belum memuji Allah. Kalau hanya kita menafikan, belum memuji Allah, belum menetapkan kesempurnaan bagi Allah. Berarti harus kita tetapkan kebalikannya. Apa kebalikannya? Kita menafikan ngantuk, kita menafikan apa? Tidur pada Allah. Kenapa? Karena Allah hidupnya sempurna. Jadi kita tetapkan hidup yang sempurna. Dari apa yang Allah nafikan dari mengantuk dan tidur, kita tetapkan Allah itu hidupnya sempurna. Karena yang ngantuk dan yang tidur itu menunjukkan hidupnya apa? Tidak sempurna. Karena dia butuh ngantuk, butuh tidur gitu. Kalau yang masih butuh ngantuk dan butuh tidur, berarti masih tidak sempurna gitu ya. Meskipun kalau pada manusia, karena manusia itu tidak sempurna, maka yang ngantuk dan yang tidur itu lebih baik gitu kan, daripada yang tidak ngantuk tidak tidur. Kalau tidak ngantuk tidak tidur berarti dia sakit biasanya, nggak bisa tidur. Tapi bagi Allah, karena Allah itu sempurna, tidak butuh
tidak butuh. Ya. Allah tidak butuh, ngantuk tidak butuh karena kesempurnaannya. Dan manusia karena kelemahannya, kekurangannya butuh ngantuk dan butuh tidur gitu. Nah, Masya Allah, cepat sekali isyanya. Makanya nanti manusia di sorga kira-kira ngantuk dan tidur apa tidak? Hah? Kenapa tidak? Sempurna. Ya kalau ngantuk kehilangan nikmat. Kalau tidur kehilangan nikmat. Nah, tidak butuh ngantuk, tidak butuh tidur. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian apa? Allah sebutkan lagi tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa Allah sebagai ilah yang hak, yang harus diibadahi. Di samping Allah telah menetapkan sifat dari namanya Al-Hayyu, Allah telah menetapkan sifat dari namanya Al-Qayyum, sebagaimana tadi kita sudah sampaikan. Allah juga menafikan sifat tidak ngantuk, tidak tidur karena sifat hidup yang sempurna. Juga Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard, karena hanya milik Allah saja. Ini kalau kita artikan dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia itu hanya milik Allah saja. Karena didahulukan lahu, gitu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah sajalah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak memiliki. Nah, mata kita, telinga kita, itu milik siapa? Ya, pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Allah mengaruniakan kepada kita. Karena yang memiliki itu adalah yang apa? Yang menciptakan. Itu yang memiliki. Ya. Sementara kita tidak menciptakan, maka kita tidak memiliki. Ketika Allah mengambil, ya sudah, kita nggak punya, kan gitu ya. Ketika Allah yang menciptakannya mengambil apa yang Allah telah berikan kepada kita, mungkin pendengaran, mungkin penglihatan, maka kita tidak bisa, Pak. Kita nggak bisa memilikinya lagi. Barangkali dokter berkumpul semuanya supaya bisa mendengar lagi pun tidak bisa. Supaya bisa melihat lagi barangkali juga tidak bisa. Karena memang yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang satu-satunya yang memiliki, ya, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, ya. Maka dengan demikian Allah lah yang satu-satunya diibadahi. Yang lainnya tidak berhak untuk diibadahi karena yang lainnya tidak punya apa-apa. Selain Allah itu tidak punya apa-apa. Selain Allah itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kemudian kita meminta kepada selain Allah? Allah yang memiliki semuanya dan Allah Maha Kaya. Jika semuanya meminta kepada Allah dan Allah beri semuanya, tidak akan mengurangi apa yang Allah miliki. Ya, Allah yang mengatur semuanya. Ya. Semuanya selain Allah tidak memiliki di langit, tidak memiliki di bumi. Ya. Nah, memiliki sekecil apapun tidak. Karena tidak memiliki, bisa memberi apa tidak? Ya, tidak bisa memberi. Ya. Lalu bagaimana kemudian ada orang-orang yang masih meminta beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa? Ini bentuknya pertanyaan tapi maksudnya menafikan. Bentuknya pertanyaan tapi maksudnya menafikan. Jadi kita artikan saja, tidak ada, ya, yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat, ya, kecuali dengan izin. Ini bukan berarti Allah menafikan syafaat secara mutlak, tidak. Tapi Allah menafikan syafaat kecuali dengan izin. Jadi ada syafaat, ada juga tidak ada syafaat. Ada syafaat dengan catatan, apa catatannya? Dengan izin. Dan tidak ada syafaat kalau tidak ada izin. Terus siapa yang diizinkan untuk mendapatkan syafaat? Yang akan diberi syafaat.
eh, para nabi akan memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang mendapatkannya? Yang mendapatkannya adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Nah, yang mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang diridhoi oleh Allah? Muslim apa kafir? Muslim. Yang diridhoi oleh Allah adalah muslim, dan tidak mungkin seorang dikatakan muslim kecuali dia sudah bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah dia bukan muslim. Ya. Maka kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat yang paling besar yang harus kita fahami dan kita amalkan. Karena tanpa kalimat ini ya kita bukan muslim dan tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Kita meyakini adanya syafaat, tapi syafaat dengan catatan. Ya. Makanya kalau kita perhatikan Al-Quran ada dua. Ada syafaat yang Allah tetapkan, ada pula syafaat yang Allah nafikan. Yang Allah tetapkan dengan syarat. Yaitu apa? Diberikan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah dengan izin dari Allah. Maka ada nggak syafaatnya Nabi Muhammad SAW? Ada. Ada nggak syafaatnya orang-orang soleh? Ada. Dan ini ahlu sunnah meyakini adanya syafaat. Tapi syafaat yang ada ini adalah syafaat dengan izin Allah. Dan syafaat untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Nah kalau dia pengen syafaat kok kemudian dia berbuat syirik, dia ingin syafaat Nabi Muhammad SAW kok kemudian dia mintanya kepada Nabi Muhammad SAW, berarti dia berdoa kepada selain Allah, ya tidak akan pernah dapat. Supaya dapat syafaat Nabi Muhammad, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada aku syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan meminta kepada Nabi. Ya, karena Nabi SAW, meskipun beliau akan diizinkan memberi syafaat, tapi kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah. Tidak setiap orang yang keinginan Nabi, tidak. Orang-orang yang ditetapkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, itulah yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan juga dari orang-orang soleh. Nah, adapun orang-orang kafir maka tidak akan pernah mereka mendapatkan syafaat. Ya, kecuali satu, ada orang kafir yang dapat. Itu pun bukan keluar dari api neraka, tapi diangkat dari neraka yang dalam menuju ke permukaan. Yaitu siapa? Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu khusus sudah. Nah, orang kafir tapi dapat syafaat, tapi itu pun bukan apa? Bukan dikeluarkan, tapi diangkat menjadi siksanya menjadi paling ringan. Dan siksa yang paling ringan itu ternyata apa? Mendidih kepalanya. Nah, dia terkena bawahnya, terkena api pada kakinya dan mendidih apa? Kepalanya. Nah, ini yang paling ringan, wala'iyadzubillah. Nasallallahu salamah. Kemudian ini habis waktunya ya. Kita baca saja ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang akan terjadi ya pada makhluk-makhluknya, wa ma khalfahum, dan apa yang telah terjadi. Apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi ya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semuanya ya. Tidak ada yang tersembunyi ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah ilmu yang meliputi segala sesuatu ya. Kemudian apa? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Sementara makhluk tidak ada yang mengetahui tentang Allah kecuali apa yang Allah beritahu. Tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali apa yang Allah beritahu. Dan itu sangat sedikit ya, illa bima syaa, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan ada yang mendapatkannya, tidak ada yang tahu gitu. Kemudian wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Betapa dan sangat luas kursinya Allah. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih ya. Itu dikatakan bahwa apa?
kursinya Allah dibanding dengan langit dan bumi itu seperti apa? Cincin atau gelang yang dilempar di padang pasir. Apa namanya? Bumi dibanding dengan kursi, bumi dibanding dengan kursi, ya. Langit dan bumi, bahkan langit dan bumi dibanding dengan kursi itu seperti cincin atau gelang yang dilempar di padang pasir. Maka bumi ini sangat kecil dibanding dengan kursi. Jadi kursi itu makhluk Allah yang paling besar. Tapi ada yang lebih besar lagi, yaitu apa? Arsy. Jadi ada dua makhluk yang paling besar, yaitu kursi dan arsy. Dan kursi dibanding dengan arsy juga sangat kecil. Disebutkan dalam hadis, kursi dibanding dengan arsy seperti cincin juga yang dilempar di padang pasir. Berarti kursi sangat kecil dibanding dengan arsy. Maka arsy adalah makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling tinggi yang tidak ada makhluk lagi setelah arsy. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dan tidak ada makhluk lagi setelah Allah, karena Allah maha tinggi sebagaimana disebutkan, ya. Kalau di atas arsy mungkin masih ada apa? Makhluk, ya. Mungkin masih ada makhluk, tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa? Tidak ada makhluk. Allah yang maha tinggi. Maka Allah menutup ayat ini, wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, dan tidak berat bagi Allah untuk menjaga semua ini, untuk menjaga langit dan bumi, ya, tidak berat bagi Allah, ya, untuk menjaga supaya apa? Tidak rusak, hancur, ya. Nah, waktu ya. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi dan Allah maha agung. Maha tinggi karena Allah dikatakan apa? Istawa alal arsy, Allah berada di atas arsy. Wa huwal ali, maha tinggi, ali yang di atas makhluk-makhluknya, ya, di atas arsy, dan tidak ada setelah Allah makhluk apapun, dan Allah meliputi seluruh makhluk-makhluknya. Nah, kemudian apa? Wa huwal aliyul azim, dan Allah maha besar, maha agung. Sebenarnya sangat jelas, ya, bagaimana di sini Allah mengkhabarkan tentang dirinya bahwa Allah maha tinggi. Bagaimana kemudian ada yang meyakini Allah di bumi? Ini sesuatu yang jelas sangat tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah berada di bumi, ya. Tapi boleh kita katakan apa? Ilmunya Allah ada di bumi. Ilmunya Allah di mana-mana, di langit dan di bumi, ya. Karena Allah maha tahu tadi. Allah meliputi makhluk-makhluknya dengan ilmunya. Allah meliputi makhluknya juga dengan zatnya. Allah maha tahu tentang hamba-hambanya. Tidak ada yang terluput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat kursi, ya, yang sebetulnya yang kita sebutkan masih sangat kurang dari apa yang sebetulnya ada pada ayat ini, ya, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tapi keterbatasan ilmu yang ada pada kita hanya bisa menyampaikan sedikit tentang keagungan Allah dalam ayat kursi ini. Mudah-mudahan semakin membuat kita apa? Mengagungkan Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita yakin, ya, dengan Allah, ya, dan mengagungkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah. Karena semakin mengenal Allah, hendaknya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ada pada para ulama kita, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Tidaklah yang takut dari hamba-hambaku kecuali para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini, ya, yang bisa kita pelajari bersama. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan yang barangkali terjadi di majelis kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan juga dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.